Hello everyone, welcome to this video. In this season, we are going to discuss one of the most important topic in statistics, which is hypothesis testing for samples. This is topic help use make decision on data and help us to determine whether a claim or assumption is supported by statistical evidence. So let's get started. Pengujian hipotesis sampel merupakan metode statistika yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau pernyataan berdasarkan data sampel. Dan praktiknya, kita seringkali tidak dapat mengamati seluruh populasi, sehingga sampel digunakan sebagai wakil untuk menarik kesimpulan. Dalam pengujian hipotesis, terdapat dua jenis hipotesis utama, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis nol biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perubahan. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan kebalikannya. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata waktu kerjaan karyawan berubah setelah penerapan sistem baru, maka hipotesis nolnya adalah bahwa rata-rata waktu kerja tidak berubah, dan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terjadinya perubahan rata-rata waktu kerja. Dan oleh sebab itu, langkah pertama dalam pengujian hipotesis adalah merumuskan H0 dan H1 secara jelas. Langkah kedua adalah menentukan tingkat signifikasi yang biasanya dilambangkan dengan alfa atau CX, umumnya sebesar 5% atau 0,5. Tingkat signifikansi ini menunjukkan batas toleransi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Langkah selanjutnya adalah menentukan statistika uji yang akan digunakan. Statistika uji ini yang bergantung pada kondisi data, seperti jumlah sampel dan apakah simpangan populasi diketahui. Beberapa statistik uji yang sering digunakan antara lain uji Z, uji T, uji Chi-square, dan uji F. Setelah statistik uji ditentukan, kita kemudian menghitung nilai statistika uji berdasarkan data sampel. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai kritis atau digunakan untuk mencari nilai p-value. Jika menggunakan pendekatan p-value, maka keputusan diambil dengan cara membandingkan p-value dengan tingkat signifikansi. Jika p-value CX, maka hipotesis nol ditolak. Jika p-value CX, maka hipotesis nol gagal ditolak. Penolakan hipotesis nol berarti terdapat bukti yang cukup secara statik untuk mendukung hipotesis alternatif. Namun, perlu diingat bahwa menolak H0 tidak selalu berarti hipotesis alternatif pasti benar, melainkan hanya didukung oleh data yang tersedia. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam bahasa berbagai bidang, seperti ekonomi, bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Dengan metode ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif, sistematis, dan berbasis data, bukan hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan. To sum up, hypothesis testing a powerful statistical tool that helps us make informed decision using simple data. By understanding steps and concepts behind it, we can analyze data more accurately and draw
meaningful consolation. Thank you for watching this video. See you in the next time.